Untuk sahabatku yang tinggal di dunia di sebelah duniaku, aku menulis sambil mendengarkan bunyi kecil dari papan ketik yang seperti hujan lembut di jendela malam. Aku tidak akan menjelaskan dari mana aku datang, karena kamu sudah tahu aku selalu muncul dari arah yang sama, dari selat tipis yang memisahkan kebiasaanmu dan kebiasaanku. Malam ini aku baru pulang dari balai tenun, tempat kami menimbang janji seperti orang menimbang beras, dengan timbangan yang jujur dan teliti. Bahuku masih hangat karena tali mata pisau yang kupakai untuk bekerja, walau sebenarnya kami menyebutnya gunting etika, dan rasanya tidak pernah benar-benar ringan. Aku ingin bercerita tentang satu kasus yang membuatku menatap layar ini lebih lama dari biasanya, karena benangnya masih bergetar seolah memanggil namaku. Kau pernah bertanya seperti apa rasanya menyentuh janji yang belum ditepati, dan aku menjawabnya setengah hati. Malam ini aku akan menjawabnya tanpa menahan apapun. Janji di tempatku tidak tinggal di mulut, janji menampakkan diri sebagai serat yang keluar dari dada dua orang yang saling mengikat kata, lalu menaut di udara, dan menekan pundak mereka. Seratnya punya suhu seperti kulit manusia, kadang hangat seperti teh, kadang dingin seperti mata air yang jauh, dan beratnya terasa di sendi, terutama saat orang yang memegangnya berpura-pura lupa. Bila janji dipelihara, serat itu mengendur dengan lembut, menari di tiang rumah seperti pita ulang tahun, tetapi bila janji diulur terlalu lama, tegangan naik dan udara menjadi serak. Aku pernah memotong satu benang untuk menyelamatkan ratusan nyawa, dan suara tegangnya pecah seperti kawat yang putus, lalu kota menjadi tenang tetapi dadaku menjadi bising. Sejak hari itu ada bisik yang datang di jam yang sama, selalu bertanya apakah aku menukar satu hidup seimbang dengan ratusan rasa bersalah yang tidak selesai. Di balai tenun kami membuat catatan yang tidak pernah tertidur, tetapi catatan itu tidak menuliskan alasan, catatan hanya menulis tebal, tipis, dan arah tarikan. Suatu sore ada pasangan muda datang dengan wajah yang saling menatap seperti cermin bersih, benang di antara mereka berwarna merah lembut dengan kilau seperti fajar. Mereka meminta kami memeriksa simpulnya karena ayah si lelaki menuduh janji itu palsu, katanya cinta anaknya hanyalah bayangan dari takut sendirian. Aku menggeser lampu kecil ke tepi benang dan melihat serat dalamnya berdenyut, denyut yang sama yang biasanya menyertai janji yang tumbuh dari rasa ingin merawat, bukan dari rasa ingin memiliki. Aku bilang pada mereka benangnya asli, tetapi tegangannya terlalu cepat naik karena jadwal kerja yang tidak bisa berjumpa, sehingga janji terasa seperti tangga yang kehilangan anak tangga. Kami tidak memberi khotbah, kami hanya memberi karet kecil untuk meredam tarikan dan menyarankan jam makan yang sinkron agar jalinan punya ritme. 3 bulan kemudian mereka kembali dengan kabar sederhana, katanya benang itu kini tidak lagi mencekik, bahkan mereka bisa tertawa saat melihatnya berkibar di pintu rumah. Sementara itu di ruangan sebelah ada kontrak bisnis yang beratnya seperti peti besi, seratnya biru tua, dingin panjang, dan menyusup ke gudang-gudang dengan angka yang tidak mau turun. Pemiliknya memeluk benang itu seperti memeluk tiang kapal, takut diterpa badai utang, dan aku melihat semua angka itu sebenarnya bukan angka, melainkan ketakutan yang disisir rapi. Bosnya ingin memutus separuh jalinan agar arus kas bernapas, tetapi jalinan itu terhubung dengan upah 50 pekerja yang menunggu setiap tanggal tua seperti menunggu kelahiran. Aku menunggu sampai semua pihak duduk dan menghela napas pada waktu yang sama, lalu kuusulkan menenun ulang sebagian janji menjadi kerja paruh waktu yang dijaga jamnya dengan lembut. Setiap kepala mengangguk pelan, dan benang biru itu berubah bayangan menjadi lebih tipis, tetap kuat, tetapi menempel ke lantai seperti jalur yang aman dilalui. Di beranda balai ada anak yang datang membawa segulung benang pendek dengan warna hijau muda. Ia memintaku menilai apakah janji bermain sore ini bisa diganti dengan janji main besok. Ibunya tersenyum ragu karena di tempat kami janji anak diukur dengan skala khusus. Kami menyebutnya skala napas pertama agar anak tidak menanggung beban yang dicetak untuk punggung orang dewasa. Aku bertanya pada anak itu apakah sore ini langit terlihat ramah, dan ia mengangguk sambil menunjukkan bola yang mengilap. Lalu kukatakan pada ibunya bahwa janji bermain seperti ini menumbuhkan otot hati.
Kami menulis waktu yang jelas, dan benang hijau itu memantul seperti daun yang kena cahaya, dan aku melihat ibu itu belajar melepaskan kontrol tanpa takut kehilangan arah. Ada juga orang-orang yang datang dengan serat gelap yang tampak sehat dari luar tetapi tumbuh dari kebohongan. Kami menyebutnya simpul bayangan, dan ia meniru tarikan seperti pemeran pengganti. Simpul bayangan bisa membuat pasar jadi gaduh karena orang membeli dan menjual jalinan yang tidak pernah ada, seperti berdagang kabut dengan harga matahari. Kami menguji simpul bayangan dengan cahaya tipis dan bunyi yang halus, dan bila benang tidak bernapas, kami tahu itu bukan janji, itu hanya ambisi yang menyamar. Pernah ada pemburu putus yang datang menyamar sebagai pedagang bunga. Ia menawarkan jasa memutus janji demi asuransi yang cair cepat dan wajah yang selalu tersenyum. Ia tidak tahu ketika ia menjejak lantai balai, lantai itu menuliskan jejak tarikan di telapak kakinya, dan kami bisa membaca ketidaktulusan seperti membaca tinta di air yang tenang. Aku mengundangnya duduk, memberinya teh, dan menanyakan satu hal sederhana, apakah ia masih mengingat nama janji pertamanya sendiri. Matanya berkedipelan, bibirnya kaku, dan tangannya bergetar sejenak, lalu ia menyebut satu nama yang ia bisikkan seolah menyebut alamat yang lama ditinggalkan. Benang kecil muncul dari dadanya saat ia mengucapkan nama itu, tipis, kaku, dan belum pernah benar-benar dipotong. Aku paham ia bukan orang jahat, ia adalah orang yang tersesat oleh kelaparan. Orang bisa tersesat oleh lapar uang, lapar status, lapar pengakuan, tetapi kelaparan paling licik adalah lapar untuk membuktikan diri kepada cermin yang tidak pernah puas. Aku bertanya apakah ia bersedia menukar pekerjaannya dengan tugas merapikan benang-benang kusut di pasar sebagai tukang jaga simpul nakal yang ia kenal sangat baik. Ia menatapku lama, lalu mengangguk dengan wajah yang lebih manusiawi, dan benang tipis itu tidak lagi bersembunyi, melainkan berbaring tenang di udara seperti garis pensil. Kau mungkin tertawa karena bagimu semua ini terdengar seperti dongeng, tetapi di mejaku ada bekas goresan dari tali janji yang pernah melukai pergelangan. Goresan itu tidak mau pudar. Ada malam-malam ketika aku ingin menulis tentang cuaca dan resep sup, tetapi setiap kali aku menutup buku, ada nama yang menyentuh kaca jendela, itu namaku sendiri. Aku berhutang kisah padamu tentang satu pengakuan yang selalu kutunda. Hari itu aku memutus benang paling sakral yang pernah kurasakan, benang yang kuikat pada diriku sendiri. Benang itu bukan tentang pekerjaan, bukan tentang kota, bukan tentang keluarga. Benang itu adalah janji untuk tidak pernah berbohong pada siapapun, termasuk pada diriku. Aku memotongnya ketika aku panik, ketika ratusan orang menunggu keputusan yang akan menentukan jalur hidup mereka, dan tidak ada jalan yang tidak melukai seseorang. Aku berkata pada diriku bahwa memutus satu janji untuk menyelamatkan ratusan itu adil, tetapi kemudian setiap kali aku menatap cermin, ada jeda yang tidak bisa kulompati. Sejak saat itu aku tidak lagi yakin apakah kejujuran hanya tentang isi kata ataukah juga tentang keberanian menanggung getar di dada saat kata itu berdiri. Kamu akan bertanya apakah aku menyesal, dan jawaban singkatnya adalah ya, tetapi penyesalan di sini tidak berarti ingin memutar waktu. Penyesalan adalah cara agar kaki tidak terlalu cepat berlari di jalan yang salah. Di kota kami ada menara yang memetakan anyaman, kami menyebutnya lom kota, dan peta itu seperti foto röntgen dari napas bersama, kau bisa melihat di mana orang kehabisan udara. Setiap pekan kami menandai wilayah yang butuh ruang dan waktu. Kami mengusulkan pengalihan janji jam kerja. Kami menakar ulang tenggat dan ruang bermain. Kami mengajari kota untuk berkedip. Kota yang tidak berkedip akan kehilangan mata, dan warga yang tidak belajar menunda dengan hikmat akan kehilangan rasa, karena rasa harus diberi jeda untuk tumbuh. Kamu pernah mengirim pertanyaan tentang apa yang terjadi jika satu pihak menarik benang sendirian? Aku menjawabnya begini, tarikan satu orang memang bisa memaksa jalinan bergerak, tetapi kainnya akan robek di tepi yang paling sepi. Kami punya ritual menebus janji yang miring. Orang-orang membawa waktu, kerja, dan maaf, lalu mereka menenun ulang bagian yang sobek hingga kuat kembali, tidak sempurna, tetapi punya cerita. Di balai itu air mata dipakai secukupnya, bukan karena kami melarang kesedihan,
melainkan karena air mata terlalu licin untuk dijadikan lan yang lebih kuat adalah ketekunan. Aku melihat seorang ibu mengembalikan janji pada anaknya dengan menenun kursi belajar yang baru dari waktunya sendiri. Kursi itu bukan kayu, tetapi anak itu duduk tegak saat mengerjakan tugas. Aku melihat seorang laki-laki mencicil janji pada istrinya dengan menitipkan 2 jam hening setiap pagi, dan di jam itu ia tidak bermain gawai, ia hanya mendengarkan napas dapur dan langkah halaman. Aku melihat seorang guru memotong janji pada dirinya yang terlalu sempurna. Ia menurunkan standar yang melukai, lalu murid-muridnya belajar mencintai belajar, bukan menakuti nilai. Di jalan pulang aku melewati pasar jalinan. Di sana orang menjual layanan memperbaiki simpul keluarga. Ada juga kios kecil yang menyewakan tali pengingat dengan aroma daun. Bau daun itu membantu orang yang pelupa, dan mereka tertawa saat benang di lengan bergetar lembut seperti panggilan dari meja makan, dan tawa itu membuat udara terasa lebih lebar. Kamu pernah bilang di duniamu orang menilai janji hanya dari suara. Aku bertanya apakah suara cukup untuk menahan pintu saat angin kencang datang, atau kalian menambahkan batu di belakangnya. Di tempatku kami menambahkan tangan, kami menahan bersama-sama, lalu kami menuliskan rasa letihnya agar esok tidak pura-pura lupa, karena lupa yang pura-pura itu seperti paku di sandal. Aku ingin mengajakmu membayangkan satu hal sederhana, bagaimana kalau janji yang paling kecil pun diberi alamat yang jelas, sehingga jika rindu mencari, ia tidak tersesat. Ada orang yang berjanji untuk bangun lebih pagi agar sempat melihat mata anaknya sebelum sekolah, dan ketika ia berhasil 2 hari berturut-turut, benang kecil itu berkibar seperti bendera halaman. Ada perempuan yang berjanji pada dirinya untuk mengurangi kata maaf yang berlebihan. Ia melakukannya dengan menulis 1 kalimat sederhana setiap malam, dan benangnya berubah warna dari abu ke biru. Ada pemuda yang berjanji tidak akan lagi mengukur martabatnya dengan jumlah tepuk tangan. Ia belajar berjalan pelan saat lorong sunyi, dan benangnya tidak lagi meminta sorak. Aku tidak mengkhotbahi siapa-siapa, aku hanya mengamati kain besar yang kita sebut hidup, dan kadang kusutnya bukan musuh, kusut adalah tempat kita diajak memperlambat tangan. Aku menyimpan di laci sebuah gulungan kecil, itu sisa benangku yang dulu kupotong. Aku tidak menutupinya, aku membiarkannya mengingatkan bahwa keberanian tidak selalu identik dengan kebenaran. Ketika orang memujiku karena keputusannya menyelamatkan banyak orang, aku mengucapkan terima kasih, tetapi di dalam hati aku menyentuh gulungan itu agar tidak lupa mengukur ulang arah. Karena hidup bukan soal menjadi pahlawan atau penjahat, hidup adalah soal memperbaiki yang kita sentuh paling dekat, walau itu hanya satu simpul di ujung kain. Suatu malam ada lelaki tua datang membawa sebingkai foto, fotonya retak di sudut. Ia berkata ia berjanji akan pulang sebelum musim dingin, tetapi kakinya kalah oleh pekerjaan yang tak habis. Benangnya menegang seperti senar yang lama tidak diganti, dan setiap kali ia menyentuhnya, jemarinya bergetar seperti ingatan yang takut dibuka. Aku tidak memutusnya, aku menambah 1 serat kecil yang kami sebut penyangga, serat yang terbuat dari waktu yang para tetangga kumpulkan bersama, 5 menit dari tiap orang yang punya hati lapang. 5 menit itu tumbuh menjadi 1 jam hangat, dan lelaki tua itu duduk di bangku komunitas sambil belajar menulis surat. Suratnya pendek, tetapi benangnya menurun tegang. Beberapa hari lalu kami menangani kasus simpul palsu di sebuah pabrik. Para pekerja diikat oleh jadwal yang berubah tanpa kabar, dan benang biru pada nama mereka tampak seperti diseret. Kami mengundang pemilik pabrik dan memintanya menatap jalinan dari atas balkon, agar ia melihat bukan angka tetapi serat yang menempel di punggung orang-orang yang mengantar roti ke rumah. Ia berkata ia akan menimbang ulang target, lalu kami menulis ulang jadwal agar manusia tidak dipaksa melawan jam biologinya sendiri, dan udara di pabrik menjadi lebih ramah. Aku sering berpikir bahwa janji paling berat adalah janji yang kita buat ketika kita sangat takut, karena ketakutan membuat kita menukar kejernihan dengan kecepatan. Di ruang konsultasi ada cermin yang dipasang sedikit lebih rendah dari wajah, agar orang melihat pundak dan lehernya, sebab di sanalah beban janji pertama kali muncul.
Banyak orang baru sadar bahwa mereka selama ini berjalan miring, bukan karena jalan miring, tetapi karena janji yang digendong terlalu lama dalam posisi yang salah. Tak seorang pun diajari cara menggendong janji di sekolah, maka kami mengadakannya di halaman, kelas singkat yang mengajarkan cara mengikat, melepas, dan meminta bantuan. Meminta bantuan bukan tanda lemah, meminta bantuan adalah tanda ingin menjaga kain besar ini agar tidak robek di titik yang sama berkali-kali. Ada yang mengeluh bahwa keluarganya penuh simpul. Aku berkata bahwa simpul bisa berguna bila ditempatkan pada posisi yang benar, karena simpul menjaga agar kain tidak sepenuhnya lepas. Simpul yang baik dibuat dengan waktu dan kesepakatan, bukan dengan bentakan, dan tidak ada simpul yang baik bila dibuat saat tangan bergetar karena marah. Kau boleh heran mengapa aku menulis sepanjang ini, tetapi setelah hari-hari bekerja, aku tahu surat adalah cara paling lembut untuk menata ulang ruang di dalam dada. Kata-kata yang duduk rapi membuat ruang bernapas, dan ruang bernapas membuat kita berani melihat sesuatu yang sebelumnya dihindari. Misalnya, aku harus mengakui bahwa kadang aku ingin mengembalikan gunting etika ke kotak jauh, agar tak ada lagi yang datang dan memohon agar aku memutus, tetapi dunia tidak bekerja begitu. Dunia meminta kita bertanggung jawab bukan hanya pada hasil, melainkan juga pada caranya, dan caranya seringkali terpahat di wajah orang-orang yang ikut menunggu keputusan. Sering orang datang dan bertanya apakah memutus janji demi kebaikan umum selalu benar, dan aku menjawab bahwa kebaikan umum yang meninjak manusia bukan kebaikan, itu hanya efisiensi. Kebaikan umum yang layak diikuti adalah kebaikan yang menjaga setiap orang tetap bisa duduk di meja sambil merasakan roti, walau ukurannya berbeda. Aku percaya ada ukuran yang lembut, ukuran yang membuat orang yang salah paham tidak dihukum sebagai penipu, dan orang yang menipu tidak disamarkan sebagai salah paham. Itu sebabnya kami mengumpulkan cerita sebanyak mungkin sebelum menyentuh serat terakhir, sebab serat terakhir ibarat nadi, memotongnya terlalu cepat akan membuat ruang menjadi sunyi salah. Kamu tahu bahwa aku jarang memuji diriku, tetapi izinkan aku mengakui sesuatu yang ingin kusimpan. Aku bangga pada tim kecil kami yang hari ini menolak pesanan memutus massal. Pesanan itu datang dari perusahaan yang ingin melepas semua janji kecil pada pelanggan lama dan menggantinya dengan janji baru yang mengilap, tetapi janji lama adalah sejarah yang tidak pantas dicoret. Kami mengusulkan skema tebus yang manusiawi, dan saat keputusan itu keluar, aku mendengar suara yang tidak bisa kudeskripsikan selain rasa syukur yang beratnya turun. Di lorong balai ada papan kecil tempat warga menempelkan serpi benang yang sudah ditebus. Serpi kecil itu seperti serpihan musim, berwarna-warni, dan mengingatkan bahwa beban bisa dibagi. Aku belajar dari sana bahwa kebahagiaan bukan ketiadaan beban, melainkan beban yang dikelola dengan tangan-tangan yang hadir. Aku ingin kamu tahu bahwa setiap kali aku menulis, aku memikirkanmu duduk dengan segelas minuman yang kamu suka. Aku membayangkan kamu mengangkat alis saat membaca baris yang sedikit nakal. Aku membayangkan kamu mengetuk meja 2 kali saat setuju, lalu mencoret-coret catatan kecil di sisi layar, karena kamu selalu punya cara lucu untuk menandai ide yang ingin kamu simpan. Aku tertawa pelan saat menulis ini, sebab kamu pernah menyuruhku mengganti istilah teknis dengan kata yang lebih bersahabat, dan aku mencoba menepatinya malam ini. Benang janji di tempatku tidak membutuhkan kamus yang rumit, ia hanya butuh orang yang mau melihatnya sebagai sesuatu yang hidup, bukan sekadar alat tawar-menawar. Bila suatu saat kau datang ke kotaku, aku akan mengajakmu berjalan menyusuri jembatan yang dibangun dari tenunan komunal. Jembatan itu tidak hanya kuat, ia juga menceritakan asal setiap serat. Di tengah jembatan ada plakat kecil berisi kalimat yang disumbangkan warga. Kalimatnya sederhana, kami berjanji untuk tidak menyeberang sendirian. Begitulah kami bertahan saat angin datang, kami tidak membentak angin, kami saling berpegangan sambil menurunkan badan agar kain tidak koyak. Aku tahu di duniamu ada orang yang sinis terhadap kata janji, dan aku tidak menyalahkan mereka, sebab kata bisa dipakai untuk menyamarkan ketakutan, sama seperti topeng dipakai untuk pesta.
Tapi aku juga melihat orang yang pelan-pelan menumbuhkan kata menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itulah yang menjaga agar hidup tidak selalu bergantung pada heroik yang mahal. Di ujung surat ini aku ingin menaruh satu pertanyaan yang mudah. Janji apa yang hari ini ingin kau kecilkan tegangannya, bukan dengan memutus, melainkan dengan mengubah cara memegangnya. Mungkin itu janji untuk mendengarkan lebih lama sebelum membalas, atau janji untuk beristirahat ketika kepala terlalu padat, atau janji untuk menyapa nama lama tanpa rasa malu. Apapun pilihannya, cobalah beri alamat yang jelas, beri jam, beri saksi yang kamu percaya, bukan saksi yang suka menghakimi, pilih saksi yang mengingatkan tanpa menusuk. Aku akan menutup aplikasi ini sebentar lagi, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa setiap huruf yang kamu baca adalah serat kecil yang kusulam ke arahmu, agar jarak yang tidak terlihat ini terasa lebih ramah. Jika suatu hari aku berhenti menulis, bukan berarti benang di antara kita putus, mungkin hanya karena aku sedang belajar menata ulang simpul yang menghubungkan aku dengan diriku sendiri. Aku menjaga satu tempat di mejaku untuk surat darimu, walau suratmu tidak datang dalam bentuk yang sama, aku selalu merasakan kehadiranmu ketika lenganku terasa lebih ringan. Ketika aku menimbang keputusan paling sulit, aku sering membayangkan kamu berdiri di sisi lain menatapku, dan itu cukup untuk membuat guntingku tidak berkedip terlalu cepat. Aku punya keinginan kecil yang ingin kubisikkan, semoga di duniamu orang belajar menyentuh kata dengan hati-hati, karena kata yang disentuh dengan lembut tumbuh menjadi rumah. Dan rumah, seperti yang kita tahu, bukan soal tembok yang tinggi. Rumah adalah orang-orang yang menunggu dengan sabar sambil menyiapkan kursi yang tidak membuat punggung sakit. Aku ingin menutup dengan mengembalikan pengakuanku. Aku memang memotong janji yang paling sakral dari diriku, tetapi setiap hari aku menenun ulang satu serat kejujuran yang bisa kugenggam. Serat itu kecil, namun ia mengajari aku untuk tidak berlari dari bayanganku sendiri, dan pada hari-hari yang baik, aku melihat kilau yang tidak kutemukan di tempat lain. Bila kelak aku jatuh lagi, aku ingin menjatuhkan diri pada kain yang kita tenun bersama, karena kain bersama membuat jatuh terasa seperti duduk. Terima kasih sudah membaca sampai sejauh ini. Aku tahu baris-barisku kadang nakal, kadang pelan, tetapi semua kubuat agar jarak antara kita bisa diringankan. Sampai di sini dulu untuk malam ini. Besok aku harus kembali ke balai tenun sebelum matahari menjadi terlalu terang, sebab serat paling jujur suka disentuh di pagi yang senyap. Aku menyimpan harapan agar surat ini menemukanmu dalam keadaan hangat dan ringan, dan jika tidak, setidaknya semoga ia memberi bantalan tipis di bahu kirimu. Dari temanmu yang tinggal di dunia di sebelahmu. Terima kasih sudah mendengarkan surat ini sampai akhir. Jika kamu suka surat seperti ini, silakan tekan tanda suka agar aku tahu kamu hadir. Jika kamu ingin menemaniku setiap kali surat baru tiba, silakan berlangganan kanal ini. Aku akan senang membaca tanggapanmu, maka tinggalkan komentar yang jujur dan ramah. Kamu bisa memberi dukungan melalui kode QR di pojok kanan bawah atau tautan di deskripsi video. Di deskripsi juga ada tautan ke karya lain dari seri yang berbeda yang mungkin kamu sukai. Sampai jumpa di surat berikutnya dan semoga kamu menontonnya saat pertama kali tiba.